Jahe ini juga banyak dimanfaatkan terutama ketika ada penyakit COVID ini ya, karena ternyata memang dia meningkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk antivirus gitu. Juga mengatasi batuk begitu ya. Jadi ini banyak dimanfaatkan ketika COVID ini menyerang. Nah, hasil penelitian ini juga memang ada antivirusnya, tapi hasil yang diuji baru pada flu burung dan untuk penyakit virus yang menyebabkan diare gitu. Kencur juga ini ibu-ibu, jadi saya mainkan rempah-rempah yang ada di dapur dulu yang ibu-ibu pasti punya begitu ya, sehingga untuk mencarinya tidak sulit gitu. Kalau kita memang punya masalah kesehatan, ini kencur juga untuk memperlancar haid dan lain-lain ya, infeksi saluran pernafasan, dan ini terutama mungkin yang bermanfaat kalau yang punya asma. Kalau punya asma ini bisa dimakan mentah ya, dikunyah kemudian ditelan atau memang dikonsumsi seperti temu-temuan yang lain. Ini kandungan bahan aktifnya, kaempferol, minyak atsiri, dan banyak lagi. Ini juga merupakan imunomodulator karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga tadi untuk mengatasi masalah asma dan antimikroba juga ya. Pemanfaatannya sama dengan tanaman-tanaman rimpang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian lengkuas. Lengkuas juga ini mengandung sineol. Sebetulnya kita juga bisa untuk mencegah atau mengurangi ya kalau yang COVID bisa menggunakan lengkuas juga gitu karena kita ada ini juga imunomodulator ya, dan penyakit-penyakit lain di sini ada diare, disentri, panu dan lain-lain. Pemanfaatannya bisa diekstrak minyak asirinya atau dari bumbunya atau dari segar ya, yang kemudian kita iur apun sabuknya ya bisa seperti itu ataupun segar yang digeprek begitu. Ini kelor mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu banyak juga bahwa kelor ini merupakan salah satu tanaman yang mengandung kandungan gizi yang cukup baik sehingga digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi stunting. Karena dia mengandung tidak hanya vitamin tapi juga protein, kemudian asam amino dan lain-lain yang cukup banyak sehingga ini sangat bermanfaat untuk mengatasi stunting. Namun selain itu juga ini untuk mengatasi beberapa penyakit diantaranya penyembuhan luka, gangguan kulit, juga anemi ya, atau ada pembengkakan, antiinflamasi, untuk menurunkan demam, juga menahan rasa sakit ya, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan hasil penelitian juga ini salah satu kandidat untuk menghambat virus COVID juga. Kemudian pemanfaatannya mau di sayur, umumnya kalau orang Sunda ini di sayur ya, di sayur bening. Ada juga yang membuat keripik kelor dan sebagainya. Ada yang bikin jelly drink atau minuman dari daun kelor, kemudian protein bijinya untuk pangan. Bahkan juga ini digunakan untuk kosmetik ya, yang berbahan dari minyak biji kelor untuk menahan penuaan dini begitu. Nah, ini beberapa kandungan nutrisi daripada kelor. Ini kita lihat bahwa proteinnya cukup tinggi dari daun keringnya. Yang 100 gram itu mengandung sekitar 27,1 gram dari proteinnya. Sehingga ini sangat bagus. Kemudian vitamin ya. Dan di sini asam aminonya kandungannya juga cukup besar sehingga sangat bermanfaat untuk mengatasi kekurangan gizi pada masyarakat. Ini beneran ini gulma Bapak Ibu yang juga banyak kita temukan mungkin di halaman rumah kita ya. Ternyata ini sangat baik ya untuk obat terutama untuk diare, demam, radang ginjal, hepatitis dan juga untuk daya tahan tubuh. Kenapa ini daya tahan tubuh? Karena memang ada produk komersial yang namanya Stimuno ini yang sudah dijual di pasaran. Yaitu memang betul ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan untuk terapi TB yang biasanya misalnya dia harus minum obat kira-kira 6 bulan, itu apabila didampingi dengan Stimuno atau Meniran ini, dia bisa lebih cepat pengobatannya. Ya. Dan di Malaysia ini dipatenkan untuk hepatitis, kalau di kita untuk imunostimulan.
Kalau pemanfaatannya simplicia umumnya atau segar ya, satu tanaman itu direbus dengan air 1 gelas gitu, tapi memang sangat pahit. Untuk herbal ini kalau kita merebus, dia mendidih kemudian kita kecilkan airnya, jangan direbus terlalu lama. Yang penting mendidih untuk supaya ada misalnya bakteri-bakteri yang menempel itu bisa mati, kemudian kita juga bisa melarutkan senyawa-senyawa yang penting dari tanaman itu, tapi jangan terlalu lama agar supaya tidak senyawa-senyawa itu rusak oleh pemanasan yang terlalu lama. Kemudian pegagan ini juga bagus sekali ya untuk kalau bisa untuk anak-anak gitu. Ini mengandung asiatikosida, asam asiatik, asam adikasi dan lain-lain. Ini juga meningkatkan daya tahan tubuh, mencerdaskan otak ya, mencegah pikun, bisa membantu memusatkan konsentrasi, untuk kanker juga, untuk mengatasi luka bakar, keloid dan lain-lain. Ini hasil penelitian sebagai antivirus, hepatitis, dan herpes. Ya, kemudian ini pemanfaatannya bisa di jus, bisa untuk direbus ya, di simplicianya diekstrak dan permen hisap dan juga ada teh pegagan. Sekarang mungkin saya kira banyak dijual teh pegagan. Saya punya cerita dari seorang pengobat tradisional, dia punya tukang kebun yang anaknya sejak kecil melalap pegagan setiap hari, hanya beberapa daun, itu anaknya semuanya kalau nggak salah 5-limanya itu juara di sekolahnya. Jadi itu dari hasil penelitian juga pada tikus, memang tikus yang diberikan ekstrak pegagan itu memiliki kecerdasan yang lebih baik daripada tikus yang tidak diberikan pegagan. Jadi ini memang hasil penelitian juga mendukung untuk meningkatkan kecerdasan. Kemudian sambiloto ini cukup pahit ya. Ini juga untuk imun semulan, untuk macam-macam menurunkan kolesterol, sinusitis. Nah, banyak kasus teman-teman yang sinus itu dia 2-3 lembar daun diseduh dengan air panas itu diminum itu bisa mengurangi sinus. Jadi mungkin dia karena punya sifat antibakterinya juga ya. Kemudian antivirus ini banyak yang termasuk inti antaranya adalah untuk SARS-CoV ya. Jadi kemarin beberapa teman yang misalnya kena COVID itu selain dia pakai kayu putih atau eukaliptus dari produk Badan Litbang Pertanian, juga dia mengkonsumsi sambiloto. Ya alhamdulillah teman-teman banyak yang menjadi lebih baik begitu. Bisa dimanfaatkan segar tadi diseduh atau simplicianya dikeringkan kemudian direbus atau ekstrak krimnya dalam bentuk kapsul. Ini jadi beberapa tanaman yang biasanya banyak tumbuh di halaman ya, bahkan di pekarangan mungkin karena sebagian masih gulma begitu, tapi punya manfaat. Kemudian mengkudu, saya kira mengkudu ini sudah sangat lama ya, ini buahnya itu mengandung scopoletin, morindon dan lain-lain. Ini menurunkan hipertensi. Ada beberapa produk hipertensi yang berbahan baku mengkudu, melancarkan peredaran darah, menurunkan kolesterol, bahkan penelitian di Jepang ini juga untuk mencegah kanker. Ini juga salah satu kandidat yang untuk COVID ya, karena dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Pemanfaatannya ada bisa segar, bisa di jus, bisa diekstrak. Kalau yang tahan misalnya buah bisa diiris-iris kemudian direbus itu juga bisa, atau yang ada mengkudu yang tanpa biji di jus juga bisa. Itu beberapa yang tahan dengan daunnya saya kira nggak masalah ya. Tapi kalau yang tidak suka dengan baunya mungkin ada masalah juga. Ini echinacea, ini bukan tanaman kita, ini dari luar ya. Tapi ini udah banyak produknya di kita yang namanya imbus. Kita punya koleksinya, yang utama ini meningkatkan daya tahan tubuh. Ini dulu digunakan oleh orang India di Amerika, diantaranya untuk berbagai penyakit, diantaranya ini ya, melegakan saluran pernafasan, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan imunitas yang utama. Itu kemudian mungkin bunga telang, Bapak Ibu mungkin juga tahu, ini juga salah satu yang untuk COVID juga. Ini banyak bedanya ya. Ini biasanya digunakan sebenarnya bunganya kebanyakan. Ada beberapa produk yang sudah ada dijual di pasaran dalam bentuk bunga kering ya. Itu mungkin bisa juga dibeli atau bisa di kebun-kebun atau di halaman kita bisa kita tanam di pagar karena ini bunganya cukup bagus ya, indah juga. Sehingga mudahlah ditanam kalau ingin dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang utamanya. Pemanfaatannya segar ya, kita bisa berupa bunga yang kemudian kita seduh atau yang dikeringkan kita buat teh gitu. Kapulaga ini juga salah satu yang
banyak dimanfaatkan karena dia juga mengandung sineol. Ini juga bisa untuk mencegah COVID gitu. Jadi kita bikin minuman misalnya mengandung kapulaga, kemudian jahe dan lain-lain kita campur juga bisa, kemudian kasih madu itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi masuk angin. Kapulaga itu yang utamanya juga masuk angin, mencegah ginjal dan mencegah penyakit saluran pencernaan ya dan lain-lain. Dan ini sebagai imunomodulator juga. Biasanya bijinya yang kita gunakan ya, kita rebus, bisa juga dengan tanaman yang lain atau kita seduh dengan air panas. Nah, jinten saya kira Bapak Ibu tahu ini sudah banyak, ini bukan dari kita ya, tapi sulit dibudidayakan di Indonesia, tapi kita impor banyak. Saya kira di Indonesia ini udah banyak dijual, manfaatnya imunostimulan, anti kanker, dan di Australia ini diteliti untuk anti COVID dan ini cukup efektif juga. Jadi kalau misalnya yang ada kena gejala-gejala itu ya bisa digunakan minum habatus sauda. Saya kira bagus juga. Ini antioksidan, imunostimulan, anti kanker ya, anti inflamasi gitu. Banyak sekali tanaman itu manfaatnya. Kemudian pandan, Bapak Ibu yang punya masalah misalnya kolesterol, kemudian asam urat misalnya itu bisa memanfaatkan daun pandan. Biasanya kita punya di rumah ya selain untuk mewangikan makanan, ternyata dia punya banyak manfaat ya. Dia bisa sebagai antivirus, antioksidan, anti diabetes, anti kanker, anti mikroba dan pengawet makanan. Ini untuk mengatasi kolesterol saya sudah nyoba ya. Biasanya saya rebus daunnya, ganjil lah 5-9 lembar, kemudian kita rebus, kita minum airnya pagi dan sore gitu. Alhamdulillah biasanya gejala-gejala kolesterol yang bikin. Serai dapur ini juga banyak ya di halaman Bapak Ibu. Ini juga bagus ya, ada minyak asirinya, ada sitralnya. Ini beberapa khasiatnya, mengontrol tekanan darah, mengurangi kecemasan, menurunkan berat badan, sakit perut, dan lain-lain ya. Ini untuk pencernaan juga bagus. Ini kita manfaatkan batangnya, yang ini. Nah, minyak asirinya ini melindungi lapisan perut dari kerusakan karena konsumsi obat-obatan kimia. Ini hasil penelitian ya. Jadi banyak ini bagus untuk yang punya masalah masalah di pencernaan atau di perut. Ini memanfaatkannya biasanya batangnya serai digeprek atau bisa diiris, direbus, kemudian diseduh air panas ya. Bisa juga dicampur dengan jahe atau dicampur dengan madu begitu. Untuk juga ini bisa mencegah masuk angin karena ini menghangatkan badan. Saya kira itu mungkin beberapa manfaat dari tanaman obat ya, tanaman rempah dan obat ini. Jadi mari kita menjaga kesehatan agar tetap produktif ya dengan minum jamu. Dan tadi jamunya bisa dari berbagai macam tanaman tergantung ketersediaan karena setiap tanaman tuh ternyata khasiatnya tidak satu. Yang ada di dapur, yang ada di halaman rumah kita itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesehatan dan meningkatkan produktivitas kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.